Shalom pemirsa. Shalom pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? Di www.anugrah.net. Dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca. Ya, puji nama Tuhan pemirsa sekalian bahwa pelayanan Anugerah Ministries mempunyai satu program yang bernama Church Makeover. Nah, Church Makeover sendiri ini adalah bagaimana kita melihat gereja-gereja yang ada di berbagai pelosok Indonesia itu banyak sekali yang rusak dan kemudian mereka juga hidup dalam taraf yang di bawah kemiskinan. Nah, puji Tuhan pada episode kali ini kita akan menampilkan satu buah gereja yaitu dalam rangkaian Church Makeover ke-45. Puji Tuhan ya pemirsa sekalian. Jadi sudah 45 gereja yang sejauh ini pelayanan kita bersama-sama kita sudah lakukan untuk rombak gereja itu, rehabilitasi gereja itu, makeover gereja itu, sehingga ada banyak kehidupan yang dipulihkan. Sebuah gereja yang terletak di daerah Jemenang, di daerah Palembang, dan kita percaya bahwa tayangan ini akan menjadi suatu inspirasi dan berkat yang luar biasa buat siapapun juga yang menyaksikan. Betul, Deb ya? Tuhan, ya. Nah, pemirsa tentunya ingin tahu ya seperti apa, kita simak terlebih dahulu satu tayangan video klip yang berikut ini. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Pendeta Joksan Tanuma bukan pemuda asli asal dari Palembang, namun hatinya memang telah terpaut oleh pekerjaan Tuhan. Angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan ya terima kasih. Baca apaan tuh? Iya, saya lagi baca Injil Matius 7. Oh iya, gimana ada anak-anak kabar anak-anak kita sekarang? Amin. Si Tuhan kemarin habis telepon, ya udah lama lagi katanya sih untuk nyelesain skripsinya S2. Oh ya, kalau gitu kita berdoa aja untuk anak-anak kita. Bapa baik Engkau, kami datang kepadamu mengucap syukur buat anugerah Tuhan, kasih kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami doakan buat anak-anak kami, biar Tuhan tolong mereka, Tuhan ubahkan mereka. Pak, beli banyu. Pak, beli banyu. Dek, Oh iya, sebentar saya banyu dulu ya. Ini deh. Makasih ya. Mi, kita siap-siap kunjungan yuk. iya. Siap-siap ganti baju dulu lah ya. Oh, ya. Meskipun diutus ke daerah yang kelihatannya sulit, namun dirinya tidak patah semangat. Memulai pelayanan sejak masih lajang hingga akhirnya menikah dengan Yohana Sri Rejeki yang kini membantu tugas penggembalaan. Shalom. Halo. Apa kabar? Ada Bapak? Begawe. Bersama istri serta keempat anaknya, beliau melayani menggembalakan di GPDI Abdi Agape. Seperti apa kisah kehidupan Pendeta Joksan Tanuma? Saksikan kesaksian selengkapnya hanya di Good News Program. Sepi, begitu sunyi, transmigrasi Seperti hutan yang baru gitu? dibuka, ya masih hutan, babat alas. ya masih transmigrasi yang baru dibuka.
Anda sedang menyaksikan Good News Program. Hari ini topik kita adalah Church Makeover bagian yang ke-45. Nah, di studio telah hadir sepasang suami istri gembala sidang dari GPDI Jemenang, yaitu Bapak Jackson Tanoma. Ya, dan Ibu Bersama dengan Ibu Yohana Sri Ya, Rejeki. Shalom Pak Jackson, Ibu Shalom. Yohana. Apa kabar? Selamat datang di Kabar baik. Luar Good News biasa. Program. Senang sekali Bapak bisa datang ke tempat ini ya, puji Tuhan ya. Oke, nah Bapak tolong bisa perkenalkan diri Bapak kepada pemirsa sekalian tentang siapa Bapak dan Ibu ini dan bagaimana keluarga Bapak dan Ibu dan kemudian tentang pelayanannya secara singkat ya. Silakan. Oke, puji Tuhan. Tuhan kita Tuhan luar biasa. Saya memperkenalkan nama saya Pendeta Joksan Tanuma. Saya dari Maluku, tapi sekarang melayani Tuhan di daerah Sumatera Selatan, tepat di GPDI Jemenang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Ya. Dan kami dipercayakan Tuhan sudah melayani hampir 26 tahun. Wow. Melayani pekerjaan Tuhan di sana. Kita memang dasarnya sudah orang Kristen, tapi tahun 72 orang tua kami menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dibaptis. Lalu dari semenjak tahun itu ya kami puji Tuhan, Tuhan mulai ubah kehidupan kami, termasuk diri saya sendiri. Saya tadinya tidak punya niat untuk jadi hamba Tuhan, tidak punya rencana, tapi Tuhan itu Allah yang luar biasa, ajaib. Dengan begitu banyak proses, akhirnya saya mengambil keputusan untuk jadi hamba Tuhan. Tahun 90 kami dikirim ada 7 calon hamba Tuhan ke Sumatera Selatan. Dan puji Tuhan, kami tinggal 2 yang masih bisa bertahan di Sumatera Selatan. Yang lain sudah pada kembali. Dan puji Tuhan, Tuhan tempatkan kami melayani dalam perintisan tahun 91, akhir tahun 91, kami dikirim dengan yang namanya program Siap Pakai. Oh, oke. Program Siap Pakai itu dibiayai oleh yayasan dari luar negeri dengan biaya hidup 35.000 setiap bulan. Tahun 91. Tahun 91 akhir. Masuk 92. Dan puji Tuhan, secara manusia, logika, nggak mungkin kami bisa bertahan hidup dengan mempertahankan pelayanan. Tapi puji Tuhan, dengan biaya yang dibiayai sedikit tapi bisa mencukupi. Dan saya percaya itu karena mujizat Tuhan. Puji Tuhan. Kami sudah dikaruniai 4 orang anak, laki-laki semua. Anak kami yang pertama ada di Semarang, ambil S2, Tuhan tolong mungkin bulan September dia wisuda. Anak kami yang kedua November. Ngambil jurusan apa? Jurusan teknik komputer. S2. S2-nya. Luar biasa, S1-nya di Unaki, S2-nya di Udinus. Dan puji Tuhan, anak kami yang kedua juga sementara kuliah, ambil S1, ambil jurusan akuntan. Anak kami yang ketiga sekolah SMA di Tangerang, dan yang terakhir dia masih SMP kelas 2 di desa kami, Jemenang. Gitu. Dan mungkin itu sekilas perkenalan saya. Kalau Ibu sendiri bisa cerita tahun berapa Ibu dan Bapak menikah? Silakan. Saya Januari 94 dan bulan 11 sudah dikaruniai anak. Oh gitu, jadi langsung cespleng nih ya. Ibu sendiri asalnya dari Maluku juga? Aslinya dari Jawa Tengah. Oh jadi ini perpaduan antara Maluku dan Dari Jawa Jawa Tengah. Tengah. Luar biasa. Saya dipanggil Tuhan untuk melayani ke Sumatera Selatan tahun 91. Saya lebih dulu sebenarnya masuk ke pelayanan, perintisan. Ya, di daerah Transmigrasi. Dari tempat yang kami layani sekarang ini masih masuk ke dalam lagi. Oh gitu. Nah, waktu itu Ibu pada waktu kenal dengan Pak Jackson, apa yang Ibu lihat sehingga Ibu mau menikah atau dinikahi oleh hamba Tuhan ini? Ya, kalau saya soal pertemuan untuk perjodohan, yang saya mau dari Tuhan tentunya yang bisa sama-sama diajak di pelayanan. Sebelum pernikahan itu ya saya seorang
gadis ya, gadis. Tadinya saya praktek di Jakarta, di kota besar yang banyak fasilitas, tapi saya dikirim di daerah transmigrasi yang kalau dibanding dengan sekarang, dulu itu tempatnya masih begitu sepi, begitu sunyi. Transmigrasi yang baru dibuka, ya masih Babat alas. Ya masih transmigrasi yang baru dibuka. Ya. Baru dibuka 2 tahun dan penghuni transmigrasi itu banyak yang apalagi yang dari Jawa itu ya banyak yang pulang. Nggak tahan gitu ya karena mental berarti karena jatah dari pemerintah itu udah habis. Oh gitu. Jadi tapi puji Tuhan saya bisa bertahan di situ dan ada juga penduduk asli yang dimenangkan. Ya, penduduk asli di sana disebut orang-orang apa? Orang apa ya? Orang dusun. Dusun apa ya? Rambang Gau. Rambang Dangku kalau Dangku, oke. Dan kemudian waktu itu bisa ceritakan nggak? Kenapa kok milih daerah itu? Apakah memang sudah ditentukan ataukah Bapak dan Ibu yang milih daerah itu? Ditentukan, kita tidak bisa milih, ikuti apa yang sudah diprogramkan. Ya. Harus kita ikut. Jadi kalau mau pertemuan di wilayah di kota Prabu Mulih itu dari tempat kami melayani untuk bisa menjangkau kendaraan itu ya harus menjangkau dengan berjalan kaki, nggak jauh tapi lumayan 3 jam perjalanan. 3 jam jalan kaki. Nah kalau sebenarnya untuk kilometer Pak Jackson dari Kota Palembang itu menuju ke gereja Bapak berapa kilo? Semestinya? Dari Kota Palembang ke pelayanan kita kurang lebih 130 kilo. 130 kilo, jadi sekitar kalau sekarang ini dalam kondisi jalan sudah mulus, berapa? 4 jam, 5 jam? Bisa 3-4 jam. Oh 3 jam saja. 3 jam. Jadi memang sekarang puji Tuhan ya, zaman sudah berubah. Ya, perubahannya dan sudah luar biasa. Luar biasa sekali ya. Oke, good. Nanti kita akan take a break dulu ya. Kita akan break sejenak dan kemudian setelah itu kita akan kembali bersama dengan Bapak Ibu untuk berbicara tentang jemaat yang ada di sana. Oke? Ya, saudara sekalian, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya Anda yang menyaksikan sebagai hamba Tuhan, kita percaya bahwa episode ini akan menjadi berkat buat Anda. Stay tune hanya di Good News Program. Kita seringkali dikirimin dengan ular, kobra yang notabene-nya nggak masuk akal, kok bisa masuk ke kamar gitu. Ular kobra masuk ke kamar? Iya. So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake So Nice Shake Shake. Ya, kembali bersama dengan kami dalam Good News Program dalam serangkaian Church Makeover bagian yang ke-45. Puji Tuhan ya pemirsa sekalian ya, sejauh ini mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2018, Anugerah Ministries sudah merampungkan ada 45 gereja, bahkan lebih lagi. Ya, puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Nah, kembali bersama dengan kita ada satu pasang hamba Tuhan narasumber yang adalah gembala dari pada gereja GPDI Agape Jemenang di daerah Muara Enim. Ya? Muara Enim. Ya, puji Tuhan. Silakan, Dep. Ya, mau bertanya kepada Pak Jackson juga Ibu Yohana. Ketika tahun 91 pertama kali masuk ke daerah Jemenang itu perintisan, seperti apa keadaannya di sana? Mungkin saya perlu jelasin karena
itu pelayanan saya pertama. Dia pelayanannya di transmigrasi. Jadi ketika kami dikirim oleh program Siap Pakai oleh sekolah kita dengan jemaat 2 keluarga. 2 keluarga ini puji Tuhan ya, kita bisa dibuat semakin bergairah untuk melayani karena kedua keluarga ini juga menopang pelayanan pekerjaan Tuhan, sekalipun mungkin kalau secara hitung-hitungan belum mencukupi ya. Latar belakang mereka dari pekerja juga di salah satu perusahaan perkebunan. Oh ya. Ya, tapi ya itu tadi mereka juga masih dalam perintisan. Ya, oke. Saya mau tanya sama Ibu sekarang. Ibu, merintis kan tidak mudah, apalagi ini tahun berapa tadi? Maaf, 91 ya. Jadi lama sekali, 20 tahun lebih ya. Jadi istilahnya Ibu bisa ceritakan nggak kondisi seperti apakah kesukaran-kesukaran sehari-hari yang Ibu sebagai ibu muda waktu itu harus hadapi? Ya kalau masalah ekonomi Tuhan terlalu siapkan ya. Untuk masalah makan minum Tuhan tidak pernah biarkan jadi kelaparan. Pokoknya kalau hanya untuk makan minum cukup lah. Makan minum. Walaupun mungkin tidak berlebih-lebihan sifatnya. Cukup. Tidak pernah susah. Tetapi kalau dari tempat yang sekarang dilayani itu kami 7 tahun. 7 tahun ya, 7 tahun itu tinggal di transmigrasi sebelum yang sekarang ini ya. Karena awal tahun 98 akhir tahun 98 itu baru dibeli tempat yang sekarang ini ya. Jadi ada gereja darurat lah, gereja pertama kali. Gereja darurat ukuran 4x6. Oke, nah Bapak bisa ceritakan nggak kondisi gereja darurat itu sendiri bagaimana waktu itu? Puji Tuhan, kondisi gereja darurat itu ukurannya 4x6. Terbuat dari apa? Kita ya memang itu dari tembok, tapi ya masih darurat. Sederhana sekali. Dan itu puji Tuhan kita dapat dengan mujizat juga. Kita dari awal mula kita sudah lihat-lihat tempat itu. Dan kami sudah gumuli berdoa, dan tentu kami ya seperti Pak Daniel bilang tadi, kami di sana kehidupannya yang apa adanya, pas-pasan, dan tentu kami tidak terlepas dengan doa puasa. Ya, kami ini bisa bertahan, seringkali kami gantian doa, puasa 3 hari 3 malam, sampai saya pernah 7 hari 7 malam saya doa puasa karena pelayanan. Ya, dan itulah Tuhan bekerja dengan. Ada nggak tantangan-tantangan dari misalnya nih Pak, kalau kami dengar biasanya di tempat perintisan itu misalnya dari orang-orang yang nggak percaya, dari dukun, dari kuasa kegelapan yang berusaha menyerang gitu. Ada nggak hal-hal seperti itu yang kalau itu ya nggak terhitung lagi. Ya, dari kuasa kegelapan itu kami dari awal mula memang sudah menghadapi itu. Bisa ceritakan salah satu yang Bapak paling ingat? Salah satu yang saya ingat itu kita seringkali dikirimin dengan ular, kobra yang notabene-nya nggak masuk akal. Kok bisa masuk ke kamar gitu? Ular kobra masuk ke kamar? Iya, ular kobra bisa masuk ke kamar. Terus kalajengking, laba-laba hitam, itu bisa hampir setiap hari itu kami bisa temukan. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu loloskan anak-anak kami. Waktu itu kami sederhana tidur masih di lantai. Betul. Ular masuk, kalajengking masuk, dan itu mereka ada di sekeliling itu, tapi nggak diapa-apain. Maksudnya ularnya tidak menyerang gitu? Tidak. Hanya mengintimidasi gitu? Angkat kepala doang. Terus? Laba-laba hitam itu cuma ya ngelilingin anak-anak kita. Bapak tangkap nggak ularnya? Ya kita matiin. Akhirnya kita bunuh ular itu. Terus kalajengking, terus laba-laba hitam itu. Kalajengking, laba-laba itu kita. Kalau ada orang yang bilang ular tuh katanya enak. Bapak pernah makan ular? Kita sih belum makan. Oh, belum pernah makan. Tapi itulah pengalaman kami yang luar biasa Tuhan bisa kerjakan. Jadi Bapak juga mengalami pengenapan dalam Markus 16 yang mengatakan tanda-tanda orang percaya adalah minum racun maut tetapi tidak akan mati, ada ular dikirim tapi kemudian
mengalami perlindungan daripada Tuhan. Wah, kemuliaan bagi Tuhan ini. Silakan. Berapa lama beribadah di gereja sementara itu? Gereja yang sementara kami pakai mungkin sekitar 3 tahunan ya. 2 tahun. 3 gereja tahun. Yang darurat itu 2 tahun, terus dibangun. Terus dibangun. 2 tahun. Oke, jadi dibangun ada waktu Tuhan, ketemu sama Anugerah Ministries, gerejanya sudah dibangun, tapi belum rampung gitu. Itu sudah rampung. Kita sudah dibangun, sudah rampung, tapi namanya di resolusi tempat itu diresolusi, terus konstruksi bangunan kan kita namanya orang desa bangun, jadi nggak karuan gitu. Ya, jadi akhirnya rusak. Ya, kalau gereja yang sekarang ini mulai dibangunnya tahun berapa? Yang sebelum kami bangun? Yang gereja yang sekarang yang direnovasi oleh Anugerah, itu dibangun tahun 2004 kami bangun, ya itu oleh bantuan yayasan. Tapi itu pun kami bangun buru-buru. Karena gereja kita yang lama kan diresolusi. Dan ukurannya juga nggak keren soal lihat ya. Miring sini, miring sana. Nah, kita akan lihat satu video singkat ya supaya pemirsa sekalian juga tahu. Nah, pemirsa sekalian, mari kita lihat satu video klip singkat tentang bagaimana kondisi gereja yang pada waktu kita bertemu dan kondisi jemaat di sana tentunya, dan kita percaya bahwa ini akan jadi satu berkat buat siapapun Anda. Stay tune hanya di Good News Program. Saksikan yang satu ini. Desa Jemenang, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Daerah tersebut memang sudah memiliki akses jalan yang dapat dilewati, meskipun jarak antar desa cukup jauh satu sama lain. Namun proses pemerataan pembangunan sudah mulai terjadi. Sekitar 130 km atau 4 jam perjalanan dari Palembang, kami tempuh untuk sampai di GPDI Agape. GPDI Abdi Agape digembalakan oleh Pendeta Joksan Tanuma. Dimulai hanya dengan 2 kepala keluarga. Mereka beribadah masih di gereja darurat. Barulah pada tahun 2004 mereka dapat membangun gereja, itu pun dengan sederhana. Latar belakang jemaat yang merupakan pekerja di perkebunan dan petani lahan membuat mereka sulit untuk merenovasi gereja. Tanpa putus asa, mereka berdoa. Hingga akhirnya pada Mei 2017, Anugerah Ministries melakukan survei ke sana dan akhirnya menetapkan GPDI Agape sebagai proyek CMO 45. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kerinduanku
kerinduanku mengenal isi hatimu, kerinduanku berjalan bersamamu, kerinduanku melayani Tuhan, kerinduanku berjalan denganmu Tuhan, kerinduanku mengenal isi hatimu, kerinduanku berjalan bersamamu, kerinduanku melayani Tuhan. Pakailah ku Tuhan menjadi alatmu, bentuk aku Tuhan menjadi saksimu, berikan ku Tuhan hati yang lebih sungguh, melayani Tuhan seumur hidupku. Kerinduanku berjalan denganmu Tuhan, kerinduanku mengenal isi hatimu, kerinduanku berjalan bersamamu, kerinduanku melayani Tuhan. Pakailah ku Tuhan menjadi alatmu, bentuk aku Tuhan menjadi saksimu, berikan ku Tuhan hati yang lebih sungguh, melayani Tuhan seumur hidupku. Pakailah ku Tuhan menjadi alatmu, bentuk aku Tuhan menjadi saksimu, berikan ku Tuhan hati yang lebih sungguh, melayani Tuhan seumur hidupku, melayani Tuhan seumur hidupku, melayani Tuhan, melayani Tuhan. Pakailah ku Tuhan menjadi alatmu, bentuk aku Tuhan menjadi saksimu, berikan ku Tuhan hati yang lebih sungguh, melayani Tuhan seumur hidupku, melayani Tuhan seumur hidupku, melayani Tuhan seumur hidupku. Luar biasa. Ya, silakan. Wow, selamat datang di Good News Program. Yang Ferawati puji Tuhan. Sitorus. Ya. Ya, silakan duduk. Bagus banget. Lagunya sederhana tapi melayani Tuhan. Ya. Oke, bisa ceritakan sedikit tentang lagu Jadi yang lagu ini semuanya kita dapat waktu kita mesbah doa. Karena dari semasa gadis saya selalu mengadakan mesbah doa dan baca firman Tuhan setiap hari. Namun lagu ini tercipta waktu saya dan suami ada di lembah. Dibilang lembah di titik rendah Bapak Ibu. Jadi waktu itu saya
adalah wanita karir. Karirnya maju dan maju, selalu Tuhan naik ke atas. Namun ketika saya sudah menikah dan punya anak satu, anak saya Karissa Tabita Talutondok, suami saya Octavianus Talutondok, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya udah punya anak, apakah saya harus menjadi wanita karir terus yang punya segudang impian dan cita-cita. Namun ketika saya harus meninggalkan anak setiap hari, hati saya hancur. Akhirnya saya berdoa 1 tahun, dijawab Tuhan. Dijawabnya ternyata saya harus mengikuti panggilan Tuhan, saya harus melayani keluarga terlebih dahulu. Di situ ternyata tidak mudah, saya mengalami transisi dari yang seorang yang sibuk banget, selalu punya kerjaan, selalu punya target. Tiba-tiba saya harus menjaga seorang anak yang hanya menjaga dia dan baru 1, Bapak Ibu. Jadi saya nggak tahu lagi jalan keluarnya seperti apa. Saya pikir semua impian sudah sirna gitu. Dan saya pikir saya hanya akan seperti itu. Namun ada 2 hal yang kita lakukan. Tidak ngadu ke siapa-siapa. Kita hanya ngadu ke Tuhan setiap malam, berdoa, menangis. Yang kedua, kita melangkah terus. Baik atau buruk, pasti Tuhan akan tolong. Akhirnya ketika saya nyembah dan suami saya tuh hikmatnya luar biasa. Kalau istrinya sudah keluarin kata-kata yang baru, nada-nada baru, dia rekam. Nah, direkam jadilah lagu karena dia juga arranger Bapak Ibu. Jadi semua lagu ini adalah lagu yang saya alami gitu. Bahkan di lagu nomor 4 ada judulnya Penulis Cerita. Saya pernah datang ke Tuhan dengan hati yang sudah sangat hancur. Saya bilang, masa Tuhan saya jadi begini aja, saya bilang. Cuman saya bilang, saya lihat kertas putih kosong. Akhirnya saya bilang, oh Tuhan, tulis cerita hidup saya di situ. Saya bilang, saya udah nggak tahu lagi. Saya tadinya punya impiannya banyak banget, pengen ini, pengen itu. Sekarang saya harus berdiam diri. Tuhan, tulis cerita hidup saya, tulis kisah hidup saya. Karena saya tahu cerita Tuhan lebih indah daripada cerita hidup saya. Tercipta lagu itu. Lagu demi lagu kita dapat dari penyembahan. Wow, jadi total sudah ada berapa lagu ini? Ada 6 lagu. Ini Ibu Vera sendiri yang tulis iya, ya? Semuanya hasil dari penyembahan ke Tuhan. Lalu dikompilasi menjadi sebuah album nih ya. Iya, betul Ibu. Apakah ini album yang pertama kali Album juga? Pertama kali. Dalam 2 Korintus 2 ayat 9 dia bilang, dalam kelemahanku Tuhan bekerja dengan sempurna. Bapak Ibu, waktu saya punya waktu, punya dana, punya semua, saya bikin album gak jadi. Tapi waktu saya udah ada di lembah seperti ini, jadi albumnya. Kita dibantu musisi-musisi hebat juga. Jadi maksudnya sekarang Vera sudah tidak berkarir lagi? Iya. Oke, sekarang sebagai ibu rumah tangga full time? Iya, full time. Oke, dan suaminya juga bekerja dong? Bekerja, iya. Oke, puji Tuhan. Harapannya apa untuk album ini? Menjamah semua orang, karena saya punya medsos, saya lihat setiap mereka mendengar lagu itu, mereka punya kesaksian sendiri. Mereka dijamah, mereka diubahkan. Ada yang udah lama gak melayani, tiba-tiba saya jadi ingin melayani lagi. Bahkan anak-anak kecil juga bilang gampang menyanyikannya. Jadi saya pengen lagu ini suatu saat ketika saya tuh sudah tidak ada, generasi-generasi bisa bilang, wow, ada orang yang cinta sama Tuhannya sampai begini ya gitu. Saya ingin meninggalkan sesuatu aja. Puji Tuhan. Generasi. Selamat ya untuk album pertama yang sudah diluncurkan. Iya. Dan nanti kalau ada kreasi-kreasi baru jangan lupa untuk mampir lagi di oke. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ya pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinantikan oleh pemirsa sekalian. Pertanyaannya adalah album keberapakah Kerinduanku yang dibawa oleh Verawati Sitorus. Anda bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke kuis@anugerah.net. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD persembahan dari Verawati Sitorus, Kerinduanku. Tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Saya harus kuat, saya tidak boleh cengeng, saya tidak boleh sayang diri. Saya yakin kalau Tuhan orang lain Tuhan tolong, saya yakin suami saya Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Saya yakin saya dan bersama suami saya Tuhan masih mau pakai.
Masih bersama kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini adalah Church Makeover bagian yang ke-45. Ya. Nah, kembali kepada narasumber kita Pak Jackson dan Ibu Yohana. Yohana. Nah, seperti apa keadaan gerejanya sebelum ketemu sama Anugerah Ministries? Bapak bisa ceritakan. Puji Tuhan, kondisi gereja kita waktu itu ya bisa saya katakan memang cukup parah. Ya, karena semua udah pada rusak. Atap gereja udah pada pecah karena kita diresolusi terus dilempar, dihancurin. Jadi posisi kondisi gereja pastor itu udah nggak sempurna. Atapnya pada bocor, plafonnya udah pada rusak, kayu-kayunya udah pada hancur. Dan puji Tuhan, kami sangat berterima kasih kepada Daniel, Ibu Debbie, bisa Tuhan gerakan untuk mendonasi bangunan kami sehingga sekarang ya teman-teman saya pada cemburu. Mereka lihat kondisi fisik gereja yang tadinya memprihatinkan berubah jadi sangat luar biasa, dan pastori juga demikian. Beberapa minggu lalu kami buat acara fellowship hamba-hamba Tuhan, mereka lihat, oh kondisi gereja Bapak sudah rapi sekali, bagus sekali. Asalnya plafonnya soalnya banyak yang rusak, kan yang hancur. Bukan cuma plafon, ya. Semua udah rusak. Saya anggaplah itu rusak total ya. Tinggal tembok aja yang memang masih agak lumayan, itu pun sudah nggak karuan. Tapi puji Tuhan, ketika ada dana dari Anugerah Ministry, kami bisa selesaikan dan saya sendiri menikmati jemaat juga cukup puas. Mereka merasa diberkati sekali. Dampaknya apa, Pak? Dampaknya sekarang puji Tuhan. Ya, untuk sekarang dampaknya warga di sekeliling itu juga sangat senang. Tadinya mereka ya rasanya membenci kita, menolak kita, tapi puji Tuhan dengan adanya itu mereka juga sangat istilahnya udah nggak ada penolakan. Saya saksikan sedikit ya, kejadiannya waktu saya melayani itu tahun 94, saya pernah digolok itu. 94, 95 itu saya pernah mengalami aniaya yang luar biasa. Digolok 2 kali, dipotong ukur leher, tapi puji Tuhan, Tuhan halau parang itu bisa melewati. Itu kali pertama. Lalu kedua, tahun 95 digolok. Orang yang lihat itu marang begini, dia lihat bisa ke atas, oh Pak Pendeta ini kan mungkin ada jurus bisa tunduk, bisa tunduk dan bisa lolos, tapi coba saya. Jadi yang kedua itu dia parang begini, tapi puji Tuhan parangnya cuma gini-gini doang. Oh, nggak turun parang? Nggak turun. Sampai jadi dia, saya tegur, kok nggak turun? Dia terkejut. Jadi ada kuasa perlindungan Tuhan. Jadi Markus saya tadi saksikan hari ini bahwa Tuhan itu luar biasa. Dia dahsyat. Dan dia tetap ada sampai hari ini. Itulah Tuhan kita. Sebab itu mungkin saya pesan sedikit, jangan sekali-kali kita tinggalkan dia. Oh iya, pasti. Nah Pak, kami suatu hari saya mendapat kabar dari Ibu Yohana. Saya kaget juga, ditunjukin fotonya mobil kecelakaan, Bapak sampai masuk ke ICU berminggu-minggu gitu ya. Nah bisa cerita sedikit nggak, kan kenapa kok bisa sampai terjadi kecelakaan ini? Nah kejadian itu terjadi di Tangerang. Saya rencananya mau laporan bahwa pembangunan kita itu sudah rampung, kapan mau dibuat peresmian. Tapi tiba-tiba kejadiannya tanggal 23 ya, 23 Maret kami mengalami kecelakaan. Bapak sendirian saja kan? Iya saya sendiri. Mobil itu nabrak apa namanya ya, istilah ada iklan TV di jalan-jalan itu, billboard ya. Mobil itu masuk ke dalam, dalam, jadi alat itu rusak. Karena mobil kita juga kondisinya sudah sangat parah. Tapi puji Tuhan, saya tadinya udah teman-teman yang besuk saya, mereka lihat nggak akan bakalan hidup. Nggak bakalan hidup. Tapi puji Tuhan, Tuhan bisa pulihkan, bikin saya pulih dengan doa-doa, termasuk doa Pak Daniel dan timnya, hingga saya bisa kuat dan saya bisa sehat. Sekalipun hari ini saya bicara masih
Karena ini kan sudah hancur semua. Mukanya hancur waktu itu ya? Hancur, muka saya hancur. Tapi puji Tuhan sekarang udah ganteng lagi. Ganteng lagi ini ya. Berarti dapat makeover juga ini mukanya. Iya. Atau tambah ganteng nggak Bu? Mungkin dioperasi juga wajahnya ini. Nah perasaan Ibu pada waktu suaminya atau mengalami kejadian seperti itu bagaimana Ibu? Kalut banget waktu itu kelihatan. Waktu begitu dapat berita, saya cukup kaget luar biasa karena pagi, beritanya tuh pagi-pagi sekali karena kejadiannya subuh. Dengan dalam kondisi kaget, tapi saya punya Tuhan, jadi saya begitu dengar, saya berpikir apa yang saya harus lakukan. Saya langsung masuk ke kamar, saya berlutut, saya berdoa untuk supaya hati saya tenang, bisa atasi semuanya, dan puji Tuhan saya punya ketenangan. Begitu saya langsung telepon jemaat, hubungi jemaat, saya ceritakan kejadian, terus ada jemaat juga yang langsung datang, terus saya komunikasikan bagaimana sama jemaat, terus saya langsung berangkat ke Tangerang. Tangerang ya waktu itu ya? Iya, karena sudah jam 7:30, kalau saya naik pesawat, tidak mungkin kalau saya harus naik pesawat, pasti malam juga yang pesawat terakhir. Jadi saya putuskan sudah naik bus aja, paginya jam 8 saya nyampe, yang kondisinya sudah lihat sudah hancur lebur. Sepanjang perjalanan banyak rekan-rekan hamba Tuhan, senior mau telepon saya rasanya tidak bisa bicara ya. Ada yang pimpinan senior yang saya angkat, saya susah sekali mau bicara karena hati saya hancur. Ya begitulah ya. Tapi puji Tuhan dalam saya katakan saya harus kuat, saya tidak boleh cengeng, saya tidak boleh sayang diri. Saya yakin kalau Tuhan orang lain Tuhan tolong, saya yakin suami saya Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Saya yakin saya dan bersama suami saya Tuhan masih mau pakai. Itu terus yang ada dalam hati saya. Terus saya bergumul berkomunikasi sama Tuhan sepanjang perjalanan, dan puji Tuhan ketika saya ketemu di rumah sakit, kondisinya ya sudah sadar, karena waktu kejadian setengah hari mungkin tidak sadar, walaupun saya dibohongin ya, masih sadar, dikatakan masih sadar. Tapi saya perasaan saya kalau sadar kok saya nggak boleh ngomong. Coba kalau memang sadar saya ngomong dulu lewat telepon. Oh masih ditangani dokter Bu, jadi belum boleh ngomong. Ya, saya tinggal berdiam diri dan tetap berkomunikasi sama Tuhan. Karena saya juga banyak pengalaman ketika bersama Bapak. Ya, bukan saat ini aja, sebelum-sebelumnya pernah juga. Jadi ada banyak perkara-perkara yang pernah 2 kali mau mati, boleh dibilang mau mati ya, karena sakit penyakit yang pernah operasi gigi, pernah ya. Kondisi darahnya itu lemah. Jadi sering intinya pingsan. Yang kita lihat di sini adalah Tuhan ternyata benar-benar melindungi anak-anaknya ya. Kami senang sekali Bapak bisa pulih dan selamat, dan hari ini bisa ada di Good News Program, jadi kesaksian. Nah kita akan lihat satu tayangan video singkat nih ya. Pemirsa sekalian, saya yakin pemirsa sekalian ingin tahu apa sih bedanya ya gerejanya before and after, dan kemudian pada waktu kita meresmikannya, dan kita percaya ini adalah kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Saksikan video klip yang satu ini. Segala yang Tuhan kehendaki selalu tepat waktu. Pada 30 Mei 2017 dimulailah proyek CMO ke-45 ini. Adapun yang dikerjakan dalam proyek CMO ini adalah pembenahan pada atap. Kami tinggikan sudut kemiringannya sehingga air hujan mengalir dengan lebih lancar. Ganti atap dan pipa pembuangan. Ganti plafon. Ganti keramik. Cat ulang
MCK, pembenahan pastori, Setelah melalui proses pembangunan, akhirnya selesai juga renovasi GPDI Abdi Agape. Adapun peresmian baru kami adakan pada Kamis 1 November 2018. Dalam peresmian kami disambut oleh jemaat yang bersuka cita, yang lama telah berlalu, dan yang baru sudah datang. Demikianlah apa yang terjadi pada gedung gereja lama ini. Kamis pada tanggal 1 November 2018, kita masuk sama-sama secara simbolis dan pengundian pita ini kita percaya biarlah Tuhan bersuka atas apa yang kita lakukan. Ya, puji Tuhan. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Ya, dalam nama Yesus. Kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Sewaktu ada lawatan dan perjumpaan dengan Tuhan, maka akan ada perubahan yang nyata terlihat. Hal yang sama Tuhan lakukan pada diri kita. Terjadi perubahan pada hati dan cara berpikir. Maka secara perlahan, tetapi pasti, ucapan dan tingkah laku kita akan menjadi baru. Dalam nama Yesus, haleluya. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Bagi Tuhan. Pastor Daniel Hendrata malam itu membawakan pesan firman Tuhan dengan judul Stronger Foundation yang mengingatkan setiap kita untuk membangun kehidupan dengan dasar yang teguh dalam Tuhan. Ternyata ini berbicara bahwa menjadi orang Kristen saja tidak cukup. Ada amin, saudara? Jadi, yang Tuhan harapkan adalah kita mempunyai suatu hubungan yang intim dan baik. Sehingga saya katakan hubungan yang intim dan baik itu, inilah yang disebut yaitu fondasi yang lebih kokoh. Terima kasih pada para partner dan sponsor yang telah mendukung program CMO ini, sehingga proyek CMO 45 bisa terselesaikan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Percayalah, bila Tuhan melawatmu, Dia ubah hidupmu menjadi baru, yang lama sudah tidak ada lagi. Be blessed. Ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Kami mewakili seluruh sidang jemaat sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Transit nginap 1 malam dan kemudian baru pergi ke Pulau Rote ya, dan kemudian dari Pulau Rote kita mengitari daerah itu dan kemudian kita berjumpa dengan So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong Shake pakai jurus pamungkas mereka.
Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake So Nice Shake Shake. Ya memang benar pemirsa sekalian, kita tahu bahwa pada waktu kita hidup bersama dengan Tuhan, perlindungan Tuhan itu nyata ya. Dan kemudian bagaimana Tuhan pada waktu dia sudah merencanakan rencana yang luar biasa buat kehidupan kita. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Nah sekarang kita masuk pada segmen yaitu untuk melaporkan yayasan. Kita kembalikan kepada Debbie dulu, silakan. Ya. Ya. Nah pemirsa, selain Church Makeover ini juga banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di Yayasan Anugerah Prasindo ya. Tetapi yang hari ini akan kami laporkan adalah kegiatan Church Makeover berikut-berikutnya. Yang terakhir dilakukan di mana nih? Coba Daniel bisa ceritakan. Ya, jadi pemirsa sekalian, puji Tuhan, program Church Makeover masih terus berjalan. Dan saat ini kita masuk untuk program yang ke-51 dan 52. Ada di yaitu sebuah daerah yang namanya Pulau Rote di bagian paling selatan Indonesia. Dan kemudian Church Makeover 52 adalah di salah satu bagian Nusa Tenggara Timur, yaitu di Pulau Sumba. Dan kita percaya bahwa ada kemuliaan Tuhan dinyatakan di sana. Ada hal-hal yang menarik sekali. Pertama kali saya mempunyai kesempatan yang baik sekali untuk berkunjung ke bagian paling selatan ini di Pulau Rote ya. Dan perjalanan cukup panjang sekali, Deb. Jadi dari Jakarta kita harus pergi ke Kupang. Dari Kupang kemudian transit nginap 1 malam dan kemudian baru pergi ke Pulau Rote ya, dan kemudian dari Pulau Rote kita mengitari daerah itu dan kemudian kita berjumpa dengan seorang hamba Tuhan, Bapak Pendeta Voldi di sana ya, dan kemudian bersama dengan timnya akhirnya kita putuskan untuk makeover gereja itu. Dan besoknya kita balik lagi ke Kupang nginap 1 malam dan kemudian kita ke Sumba, dan kemudian di sana kita berjumpa dengan sebuah gereja lagi yang dipimpin oleh Bapak Fabrianus. Luar biasa banget, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan singkapkan dalam perjalanan ini, dan nanti kita akan lihat bagaimana video klipnya ya Dep ya. Bagaimana nanti kita akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan dan perjalanan ini mengasihkan banget. Oke, oleh karena itu pemirsa sekalian, kita akan melihat satu video klip singkat tayangan yang satu ini. Dan kita akan nikmati perjalanan. Pastor Daniel Hendrata bersama tim kecil dari Anugerah Ministries melakukan perjalanan dalam rangka memulai proyek CMO ke-51 dan 52. Adapun proyek CMO kali ini terletak di bagian timur Indonesia. Tiba di Kupang sudah cukup larut. Besok subuhnya dari Kupang kami melanjutkan perjalanan ke Pulau Rote untuk memulai proyek CMO 51 pada gereja GPDI Bethlehem Londalusi yang digembalai oleh Pendeta Voldi Yefta. Sangat menarik, Pulau Rote adalah pulau kecil, namun pemandangan yang ditawarkan tentunya merupakan pemandangan yang tidak akan kita temukan di Jakarta. Pada proyek CMO 51 ini, secara struktur bangunan gereja memang sudah dibangun. Adapun yang kami kerjakan adalah membantu melakukan finishing pada gedung gereja, pemasangan plafon, keramik, mimbar, dan teras depan. Kami juga akan melakukan perluasan pada pastori menjadi 7 x 5 meter. Dan tidak lupa kami juga akan membangunkan MCK di sana. Setelah 2 hari di sana untuk mengkoordinasikan proyek CMO 51, kami melanjutkan perjalanan kami. Dari Pulau Rote kami kembali ke Kupang dan keesokan harinya kami menuju Pulau Sumba untuk memulai proyek CMO ke-52 di GPDI Tiberias, Kecamatan Wekaro, digembalai oleh Pendeta Fabrianus Johan. Di proyek kali ini yang kami kerjakan adalah memasang plafon, MCK baru bagi jemaat, memasang jendela baru dan atap seng yang sudah rusak, dan mengecat seluruh tembok luar gereja. Keadaan pastori sangat tidak layak ditinggali menurut kami, sehingga kami rubuhkan dan kami bangun ulang rumah baru sekitar 6 x 8 meter, sehingga dapat dibuat sekitar 2-3 kamar tidur, supaya dapat layak ditempati. Terima kasih atas support dan dukungan Anda, sehingga kita dapat bersinergi dalam memulai proyek CMO 51 dan 52 ini. Terus doakan hingga proyek ini dapat terselesaikan, dan biarlah segala kemuliaan kembali kepada Yesus Kristus Tuhan kita.
setiap hamba Tuhan, setiap gereja itu punya tugasnya masing-masing. Kalau memang Tuhan memberikan satu rencana yang besar atau satu penugasan gitu ya. Jadi lakukan penugasan itu, ketahuilah apa visi Tuhan buat gereja saudara. So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake So Nice Shake Shake. Kita tiba di segmen terakhir dari Good News program hari ini ya. Luar biasa sekali episode yang kita lewati. Nah, sebelum ditutup oleh renungan singkat oleh Pastor Daniel, ada kesaksian dari seorang pemirsa Good News yang berkata, "Shalom Bapak dan Ibu Gembala, terima kasih untuk doanya. Saya akhirnya diterima untuk mengajar dan lulus dengan segala tes yang ada. Puji Tuhan, God bless you too." Nah, masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke doa@anugerah.net, sebab tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Ya, silakan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Jackson, Ibu Yohana. Kami sangat diberkati sekali dan kita berdoa persabarannya akan terus berjalan ya. Pelayanan kita bisa bersama-sama untuk memuliakan Tuhan dan menuai jiwa-jiwa demi kemuliaan Tuhan ya. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, pemirsa sekalian, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang kita akan lihat bersama-sama dari kitab Markus pasal yang ke-16. Kita melihat ayat 17 dan ayat 18 daripada kitab Markus 16. Di sini firman Tuhan berkata, "Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka." Ayat 18, "Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Nah, suatu yang luar biasa banget. Ini adalah pesan Yesus pada waktu dia sebelum naik ke surga, berkata kepada murid-muridnya bahwa segala kuasa sudah diberikan kepadaku dan aku berikan kepada kamu. Nah, pemirsa sekalian, siapakah di antara Anda yang adalah anak-anak Tuhan? Berapa banyak di antara Anda yang adalah orang percaya? Boleh lihat tangannya? Berapa banyak dengan Anda semua, para pemirsa yang juga ada di studio, termasuk ibu-ibu yang cantik-cantik ini ya, puji Tuhan. Haleluya. Pemirsa sekalian, tanda-tanda orang percaya itu jelas banget. Tetapi kerap kali kita menjadi tidak percaya. Karena apa? Adanya kekhawatiran kehidupan, kemudian adanya depresi daripada masalah-masalah yang menghantui kita, betul ya? Kemudian akan adanya ketidakpercayaan karena kita melihat, dan kerap kali kita ini terjadi karena kita suka membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Apalagi sekarang zamannya sosial media, pemirsa sekalian. Termasuk Anda sekalian, para hamba Tuhan, yang kerap kali lebih suka atau tanpa sadar membandingkan pelayananmu dengan gereja lain. Betul enggak? Ya. Jadi janganlah kita membanding-bandingkan pelayanan kita dengan pelayanan orang lain. Tidak perlu. Belajar dari pelayanan orang lain itu perlu pada zaman sekarang supaya kita enggak kuper seperti kata dalam tempurung gitu ya. Tetapi setiap hamba Tuhan, setiap gereja itu punya tugasnya masing-masing. Kalau memang Tuhan memberikan satu rencana yang besar atau satu penugasan gitu ya. Jadi lakukan penugasan itu, ketahuilah apa visi Tuhan buat gereja saudara. Jadi kemudian setelah itu hidupi visi itu, lakukan saja panggilan saudara, betapapun apakah itu mudah ataukah sukar. Karena Rasul Paulus sudah pernah berkata, segala perkara dapat aku tanggung bersama dengan dia. Jadi kalau kita mengenakan visi orang lain,
perintah Tuhan buat orang lain, visi Tuhan buat orang lain, makanya seringkali kita merasa berat, kita merasa susah, kita merasa depresi. Nah, di sini tadi kita mendengarkan kesaksian bagaimana ada hamba Tuhan yang kemudian diserang oleh kuasa kegelapan dan kemudian bahkan hampir digolok oleh orang-orang yang kemudian tidak percaya, dan bahkan di sana kita dapat melihat bagaimana mujizat terjadi. Memang artinya gini loh, bukan berarti kalau kita percaya dengan Tuhan Yesus, kita melayani Dia, bukan berarti kita nggak bisa mati gitu ya. Nah, kematian secara jasmani adalah sesuatu yang definite atau sesuatu yang pasti akan terjadi, betul? Ya. Tetapi puji nama Tuhan, apapun dan kapanpun kematian itu akan terjadi, roh kita ini nggak akan pernah mati. Karena roh kita sudah dipulihkan dan janji Tuhan kepada kita adalah nama kita sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Surga sudah menantikan kita. Walaupun demikian kita tahu bahwa tujuan akhir kita sebenarnya bukan surga. Ada amin nggak? Tujuan akhir kita adalah kemuliaan Tuhan. Tujuan akhir kita adalah keserupaan di dalam Kristus. Tujuan akhir kita adalah kita menjadi serupa di dalam Dia dan melakukan kehendak Bapa. Ini tujuan akhir kita. Nah, berapa lama kita hidup di dunia, ini bukan hak kita. Saudara, ada orang yang berusaha untuk hidup sehat, sampai olahraga gitu ya, sampai melakukan semua hal-hal makan sehat. Tapi kemudian pada waktu kontraknya sudah habis, ya sudah harus pulang ke rumah Bapak, betul nggak? Ada orang yang memang kemudian bahkan tidak menjaga kehidupan, ini contoh ekstrim ya. Tidak menjaga kehidupan, namun orangnya nggak mati-mati gitu ya. Bagaimana ini? Pertanyaannya, apakah kita nggak perlu jaga makan? Apakah kita nggak perlu jaga kesehatan? Jawabannya tentu tidak. Tuhan Yesus pernah berkata, aku datang untuk memberikan kepadamu hidup dan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Hidup yang penuh dengan kelimpahan adalah tentu hidup yang berserah kepada Tuhan. Kita harus memelihara tubuh dan bait Allah ini yang ada dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting adalah lakukan kehendak Bapa. Tanda-tanda ajaib menyertai orang-orang percaya, dan di akhir zaman ini tujuannya adalah supaya saudara membagikan kemuliaan Tuhan. Saudara menjadi alat pamer daripada kerajaan surga, supaya ada orang-orang melihat kehidupanmu dan mereka melihat ada kemuliaan surga dinyatakan, sehingga mereka berkata, aku juga mau percaya dengan Tuhan yang kau sembah, aku juga mau menerima Dia sebagai juru selamat pribadi saya. Saudara mau? Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, berdoa untuk khususnya pemirsa-pemirsa sekalian, para orang-orang percaya, khususnya hamba-hamba Tuhan, dimanapun engkau tempatkan mereka, di tempat-tempat di gunung-gunung, di lembah-lembah, di kota-kota, atau bahkan di desa-desa. Engkau lawat mereka, biarlah kemuliaan-Mu menyertai mereka. Tanda-tanda ajaib seperti yang sudah Engkau katakan dalam Markus 16 akan digenapi. Oleh karena itu pemirsa sekalian, jangan takut. Biarlah kasih karunia, kekuatan daripada Bapa di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, dalam penyertaan Roh Kudus-Nya akan menyertai saudara, mengkonfirmasi pelayanan-pelayananmu, mengkonfirmasi panggilanmu, dan menyediakan segala keperluan kehidupan Bapak Ibu sekalian. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya, dan percaya engkau tidak akan mundur daripada panggilan Tuhan. Katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan pemirsa, satu episode yang luar biasa kita lalui bersama. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Tiba saatnya untuk kami pamit undur. Kita akan berjumpa kembali di pekan yang akan datang, di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami ada www.anugerah.net, dan juga cek di YouTube Anugerah Ministries, dan jangan lupa untuk subscribe tentunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. You